Okay, then maybe I will pray first, yeah, for the opening. Yes. Yes. Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun acara ini dapat ditangkap, kami ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari Pakistan, Pastor Liagat Daniel. Dan saya akan mencoba untuk mentranslate, menerjemahkan dengan pertolongan Tuhan. Dan nanti siaran ini dapat diputar kembali bagi mereka yang berminat. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan firman yang berjudul Drawing Near to God, dekat atau melekat kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan menyampaikan berita firman Tuhan, kabar sukacita firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu dari Pakistan, Pastor Liagat Daniel. Tuhan akan mengurapi beliau sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Kami sangat percaya di dalam pemberitaan firman ada kuasa, pemulihan, kelepasan, kesembuhan, mujizat dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir dengan poin-poin yang akan disampaikan sehingga menjadi berkat kekuatan bagi kami yang mendengar dan mengadakan breakthrough terobosan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Oke, saudara-saudara, mungkin alangkah baiknya kalau kita akan mendengar Pastor Liagat Daniel akan memperkenalkan diri. Brother, it's better for you to introduce yourself first before you give your preaching today. Yes. My name is Pastor Liagat Daniel, and I belongs to Pakistan. The city name is Faisalabad. So I'm serving here in this city. I have church, and I'm leading church as pastor from last 10 years. I and my wife serving in the church as senior pastors. So I have 3 kids. I and my wife have 3 kids, and my whole family is involved to serve the Lord Jesus Christ in church. So recently I came to your church. I have met with Pastor Nathaniel and Pastor one more pastor. Ya, I will translate first. Kata Pastor Liagat bahwa belum lama ini beliau datang ke gereja kami dan kami bertemu dan mengadakan percakapan dan juga janji untuk menyampaikan firman bagiannya. Okay, go on please. Yes. So I'm really very thankful to Pastor Nathaniel who gave me chance to preach and share the word of God in your church. Ya, jadi sebagaimana perjanjian kami dengan beliau, hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Mari setelah kita menyimak pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Pastor Liagat Daniel from Pakistan. Okay. Yeah. So I'm really very thankful to your church as well and all the team and people who joined this meeting. Ya, saya senang bahwa ada orang-orang yang saat ini siap untuk bergabung mendengarkan firman Tuhan kali ini. Okay, so it's time to learn something from Bible which God actually put in pastor's heart and gave me the words according to the topic pastor gave me. Ya, sebagaimana perjanjian kami sebelumnya bahwa
kali ini kita akan membahas satu topik yang memang saya pernah sampaikan kepada beliau. The topic is drawing near to God, dekat dengan Tuhan. Yes. In simple words, you can say how to become closer to God. Ya, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana untuk tetap berada dekat dengan Tuhan, saudara. Yes. We all know we are living in world and we are human beings. Okay then, just a moment. Not human. Human. Like we are men, human, and we are living in this world. Okay, it could be something trouble with the amplifier. Okay, just repeat. Okay. Yes, we know we are like human beings and we are weak and we are living in this world. Ya, kita sebagai manusia, saudaraku, sangat membutuhkan Tuhan di dalam dunia ini. But as human being, we have desire to deeper connection with God. Nah, kita punya keinginan, saudaraku, untuk lebih dekat dan lebih mendalam untuk mengenal tentang Tuhan. But sometimes we feel it's disconnected and distance from God. Ya, tapi kadang-kadang saudara-saudara kita merasa ada jarak dan sepertinya putus hubungan kita dengan Tuhan. And distance from God is all because of the sin. Ya, karena ada pengaruh tentang dosa itu, saudara. Yeah. So because we are human being and we are living in this world and we are in sin, sometimes we do wrong against God. That's why we are disconnected with God. Ya, karena problem dosa, saudaraku, yang kadang-kadang kita lakukan karena disobedience, ketidaktaatan kita, itu ada kalanya membuat jarak kita sehingga komunikasi dengan Tuhan seakan-akan tidak connect, saudara. But let me tell you a good news. Saya akan menyampaikan satu berita yang baik. God still loves us. Tuhan tetap masih mengasihi kita. He loves so much, and Bible says He loves as much. He gave His only begotten Son for us. Ya, karena begitu kasihnya, besar kasihnya kepada kita dengan membuktikan dia sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. And if we are feeling we are disconnected from God, let me tell you, God want to reconnect. Ya, walaupun ada kalanya kita merasa tidak connect, saudara, hubungan karena pengaruh-pengaruh dunia ini, tapi Tuhan ingin memperbaiki hubungan kita itu, saudara. It's God desire to have a relationship with us. Tuhan selalu ingin mempunyai hubungan yang baik, harmonis dengan kita. And He has shown us the way how to draw near to Him. Dan dia sudah memberikan petunjuk firman-Nya kepada kita, kiat-kiat bagaimana kita bisa dekat dengan dia senantiasa. We are going to learn some rules how we can become closer to God. Kita akan mempelajari yang diajarkan firman Tuhan, bagaimana caranya agar kita selalu melekat atau dekat dengan Tuhan. And Bible says in James chapter 4 verse 8, ya, Alkitab dengan jelas berkata di dalam Yakobus 4 ayat 8, we shall read first, kalau bisa ayatnya tampilkan, Yakobus 4 ayat 8. I will read the verse. yes. Yakobus 4 ayat 8. Wait a minute. Yes, you can read in your language. The Yeah. verse 8. Ya, wait a moment. Yakobus 4 Okay. ayat 8, saudara-saudara. Yakobus 4 ayat James. 8. Wait a minute. Yes.
Sementara menunggu saya bacakan Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Hairkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu dan kamu yang mendua hati. Oke, I have Yes. read it. Yeah. Look, it's a very, very simple rule. Bible says, come near to God and He will come near to you. It's very simple. Ya, begitu sederhana, saudaraku. Firman Tuhan katakan, datanglah, mendekatlah kepada Tuhan dan Yeah, Tuhan it's pasti dekat. it's not a rocket science to have connection with God or come closer to God. It's very simple. Ya, bukan sesuatu yang sulit, yang complicated, tapi begitu sederhana, saudara-saudaraku, firman Tuhan. Yes, and God want us to be closer to Him. Tuhan ingin kita selalu senantiasa dekat, melekat kepada Dia. Okay, the first rule, how we can become closer to God. Ya, ajaran Tuhan, petunjuk Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa selalu dekat dengan Dia. Number one, seek God with all your heart. Yang pertama, perhatikan saudara, carilah Tuhan dengan segenap hati. Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 13. Dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 13. Yes. Saya bacakan untuk saudara, kalau bisa ditampilkan lebih bagus. Yeremia 29 ayat 13. Apabila 29:13. Yes, 29:13. Yeremia 29:13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yes. Yes. It's very simple. Again, you will seek me. God says, you will seek me and find me when you will seek me with all your heart. Tuhan begitu sederhana menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk tetap dekat dengan Dia. Dia katakan, carilah aku, dapatkan aku. Jikalau kamu mencari aku dengan segenap hati. To become closer to God, we must seek Him with all our heart, with all our soul, with mind and strength. Ya, untuk selalu dekat dengan Dia, saudara-saudaraku, kita harus tadi dikatakan mencari Dia dengan segenap hati kita, dengan seluruh jiwa, pikiran dan juga kekuatan kita. To seek Him with all our heart, soul, mind and strength, it means this involves priorities. Ya, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, kekuatan. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa kita memberikan prioritas dalam hubungan kita dengan Tuhan. Setiap saat. The priority is in relationship with God. Ya, prioritas dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yeah, but in this world we have other things on the priority. Ya, tentu hidup dalam dunia ini kita mempunyai begitu banyak prioritas-prioritas. We'll have priorities like sometimes other things like our family is on our priority, our job is on the priority, money is on the priority, but God is on the second number or maybe third or other numbers. But God wants us to become Him, on the first priority. Ya, saudaraku, ada kalanya kita berikan prioritas untuk kesenangan dunia ini, hobi, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak lagi memberikan prioritas yang tertinggi untuk Tuhan. It means a priority relationship means to make time for God in our busy lives. Ya, memberikan prioritas kepada Tuhan dalam hidup ini, saudara, berikan tempat yang lebih baik, posisi yang lebih baik untuk Tuhan dalam hidup kita. Yes, this is the first rule how we can become closer to God. Ini adalah peraturan yang pertama
pengajaran pertama yang Tuhan ajarkan bagaimana kita selalu melekat dekat kepada Dia. Yeah, we have less time. That's the reason we will focus in short times on the points. Ya, jadi kita dalam waktu yang ada ini kita harus mempelajari bagaimana memberikan prioritas yang terbaik untuk Tuhan. Number 2, it's practice intimacy through prayer. Sekarang kiat atau sikap yang kedua, bagaimana dengan Tuhan adalah mempraktekkan keakraban, ya, keintiman melalui doa. Yeah, Psalms 119 verse 151 says, "You are near, O Lord, and all your commands are true." Saudara bisa baca dalam Mazmur 119 ayat 151. Mazmur 119 ayat 151. Kalau bisa ditampilkan, saya bacakan. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Yes. Prayer is a powerful way to connect with God. Nah, saudaraku, doa adalah satu cara yang penuh dengan kuasa untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Yeah, prayer is a powerful way to connect with God. A prayerful person is a powerful person. A prayerless person is a powerless person. Ya, jadi kembali lagi ditekankan bahwa doa adalah satu cara atau yang tindakan yang penuh dengan kuasa untuk kita dekat dengan Tuhan selalu. Prayer is a connection between us and God, and a deeper relationship with God. Ya, jadi doa adalah satu cara, kiat bagaimana kita dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. God is our Father. Tuhan itu adalah Bapa kita. We should strive to pray regularly, honestly, and sharing our thoughts and feelings and desire daily with God. Karena Tuhan adalah Bapa kita, saudara, hendaklah kita berdoa dengan teratur, dengan penuh ketulusan, ya, keterbukaan di hadapan Tuhan. Di sana kita membagikan perasaan kita, pikiran kita dengan Tuhan, dan juga permohonan kita kepada Dia. Prayer is a connection, prayer is a fellowship, and the more fellowship we will have, the more we will become closer to God. Ya, doa adalah merupakan satu pendekatan kita dengan Tuhan, sehingga lebih banyak kita berdoa, tentu kita akan lebih dekat, lebih intim, lebih akrab dengan Tuhan. Number 3. Yang ketiga, saudara-saudara, study and meditate on God's word. Langkah yang ketiga untuk dekat dengan Tuhan adalah mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Yes, Bible says in Hebrew chapter 10 verse 22. Ya, kita baca dalam Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Yes, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. Ya, Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yes, God's word is like a lamp to our feet and a light to our path. Ya, saudaraku, firman Allah itu bagaikan pelita atau lampu bagi kaki kita, perjalanan kita, ya, dan terang dalam setiap langkah kita. Yes, for example, if someone want to know about biology, he will study the book of biology. Ya, kalau seorang ingin mengetahui pelajari tentang biologi, dia harus belajar tentang ilmu biologi. If anyone want to know about maths,
he will study the maths book. Kalau orang ingin menguasai matematika, dia harus membaca buku tentang matematika tentunya. But if you want to learn about God, if you want to know about God, you should study the book of God, which is Bible. Ya, dan pastinya kalau saudara ingin mengenal Tuhan dengan baik, mengenal dengan baik, kita harus baca dan pelajari buku yang di dalamnya menjelaskan bercerita tentang siapa Tuhan itu. That's the reason we should regularly study and meditate on the scripture, on God's word, on allowing God's to transform our minds and hearts. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus secara teratur mempelajari firman Tuhan dan merenungkan setiap firman yang kita baca dan mengizinkan firman itu merubah, mentransformasi pikiran dan hati kita. God's words have power. Firman Tuhan itu berkuasa. He have power to create. Ya, firman itu punya daya cipta, saudara. You know, in Bibles, in Genesis, when God said, "Let there be light," and light become in the Word. Ya, dalam Kejadian pasal 1 saudara sudah bisa membaca bagaimana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, jadilah ini, dan seterusnya, saudara-saudara. And when we will study the scripture, the Bible is a light, and He will enlighten our lives. The light will come in our lives. Tentu kalau kita membaca firman dan merenungkan, maka kita akan juga mengalami, saudaraku, pencerahan dari firman itu dalam kehidupan kita. Yes. Number 4. Langkah yang keempat, saudara, bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Number 4, how to become closer to God is obey God's commandments. Ya, poin yang keempat, saudaraku, bagaimana kita dekat dengan Tuhan adalah kita mentaati setiap perkataan atau firman Tuhan. Yes, Jesus said to His disciples, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, and a Bible says in John chapter 14 verse 15. Ya, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15. Jesus said to His disciple, "If you love me, keep my commands." Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintahku. Obedience is a key. Ketaatan adalah kunci, saudara. Obedience is a key aspect of drawing near to God. Ya, ketaatan adalah kunci, dan ini juga satu rahasia bagaimana kita mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. And we should strive to obey God's command. Ya, caranya adalah mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Not out of duty or obligation, but out of love and devotion. Ya, jadi saudara-saudaraku, bukan karena sekedar kewajiban belaka, ya, peraturan belaka atau pengetahuan saja, tetapi oleh karena mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu ketaatan. Yes, in Bible when we read the book of Genesis, the Bible says God asked Abraham, "I will bless you because you obey my commands." Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau karena engkau menuruti perkataan. And we all know the story of Abraham. He was ready to sacrifice his own son for God.
Kita tahu satu cerita yang terkenal dalam Alkitab, karena dia begitu taat kepada perintah Tuhan, Abraham rela mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. That's the reason God changed his name and asked him, you will be the father of many. You will be the father of believers. Ya, oleh karena itu ketaatannya, maka nama Abraham berubah menjadi Bapak segala orang percaya. And God always says, Abraham, he's my friend. Dan selalu berkata Abraham adalah sahabatku. He was very close to God. Dia begitu dekat, melekat dengan Tuhan. And in Bible says when God was going to destroy Sodom and Amorah, and God said, why should I don't tell my friend? Ya, juga saudara, kita tahu satu cerita tentang waktu Sodom Gomora akan dibinasakan. Abraham diberi informasi oleh Tuhan tentang itu. Obedience brings Abraham closer to God. Ya, ketaatan membawa Abraham untuk lebih dekat, melekat dengan Tuhan. He become God's friend, and we also can become God's friend. Abraham menjadi sahabat Allah, dan kita juga bisa menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Yeah, in Bible, in John chapter 15 also, Jesus said to disciples, you are not my servants, I will not call you servants, you are my friends. Ya, dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus juga berkata, kamu bukan lagi hamba-hambaku, pembantuku saja, tapi engkau adalah sahabat-sahabatku. Because the servant don't know what is going to happen, what the Lord is going and to do, and what the Lord is thinking, but the friend knows everything. Ya, sebab seorang hamba tidak tahu apa yang harus diperbuat oleh tuannya, saudara-saudara. Tetapi seorang sahabat yang dekat, dia tahu pikiran, kehendak, atau angan-angan yang ada dalam hati daripada sang Tuhan. Well, if we want to, we have 4 minutes. Okay. If we want to become closer to God, we should obey His commands. Ya, tentu kalau kita akrab, melekat dengan Tuhan, selalu timbul dalam hidup kita, yaitu untuk menuruti, taat kepada firman-Nya. Last point. Poin yang terakhir, saudara, bagaimana dekat dengan Tuhan. Worship and praise God. Menyembah dan memuji Tuhan. Psalm 100 verse 4 says, enter His gates with thanksgiving and His courts with the praise. Give thanks to Him and praise His name. Dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Worship and praise are essential to deeper our relationship with God. Saudara-saudara, menyembah dan memuji Tuhan itu begitu penting, ya, untuk saudara lebih membuat hubungan kita lebih dalam, lebih mendalam, lebih akrab dengan Tuhan. We should regularly worship and praise God. Hendaklah kita dengan teratur menyembah dan memuji Tuhan. In both ways, privately and corporately, using music, prayer, and other forms of expression. Ya, mungkin baik itu secara pribadi, saudara, memuji dan menyembah Tuhan, juga secara korporat bersama-sama dengan jemaat, menggunakan musik, ya, doa-doa penyembahan, dan ekspresi yang lain dari penyembahan. And at the last, from the whole points, we learn drawing near to God requires our efforts and commitment, and rewards are, immeasurable. But
rewards are immeasurable if we will do efforts and will have commitment. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, we have 1 minute. Kita setelah membaca dari 5 poin bagaimana dekat dengan Tuhan, ada kesimpulan saudara-saudaraku bahwa dekat dengan Tuhan itu membutuhkan usaha kita, komitmen kita. Tetapi luar biasa, pahalanya itu saudaraku tidak bisa diucapkan, artinya luar biasa upah yang disediakan untuk ketaatan kita. As we seek God with all our heart, practice intimacy through prayer, study and meditate on God's word, obey God's command. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat kami dapat merenungkan firman-Mu dalam keterbatasan waktu. Tapi kami bersyukur firman disampaikan, memberkati semua pendengar yang mengikuti dengan peralatan yang serba terbatas. Tapi kami bersyukur dengan pimpinan Roh Kudus, firman dapat disampaikan dan kami percaya firman Allah tidak terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman ini. Memberkati hamba-Mu dari Pakistan yang sudah menyampaikan firman. Pakai dengan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Amen. Thank you. God bless you. Hope you understand. Very sorry. Everything is limited. No problem. I can understand. Thank you. I hope I can transfer the thought. Yeah, but however, the words of God has already been preached today. Yeah. Amen. So that many people listen to this message. Oh, thank you. Yes. Thank you, sir. Terima kasih. Yes. And they will be blessed. Amen. Thank you. God bless you. Hope I will come soon and preach live. Okay. Please give You're my also welcome to Pakistan. God bless Yes. you. give my blessing to your family. God bless, brother. Okay. God bless you, sir. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.